Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenikmatannya, rahmatnya, dan izinnya kita dipertemukan kembali di sore hari ini menjelang buka puasa, melanjutkan pembahasan kita mengenai merajut kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita berhenti pada apa sih makna dari sholat itu sendiri. Jadi sholat secara bahasa memiliki pengertian yang berbeda dengan sholat yang kita pahami. Ketika kita bilang sholat, terbesit dalam pikiran kita adalah sholat 5 waktu, dimulai dari takbir sampai salam, dengan gerakan-gerakan tertentu dengan beserta bacaannya. Namun bukan hanya itu pengertian sholat. Kalau itu pengertian yang memang secara terminologi atau yang diinginkan, yang dimaksud dalam syariat Islam ketika mendirikan sholat. Namun ada makna yang lain dari sholat, yaitu makna secara bahasa. Ya, sebagaimana telah kita lalui bahwasanya makna di antara makna secara bahasa sholat itu adalah doa. Yang pertama adalah doa. Ya, jadi ketika bilang sholat, yaitu maksudnya doa. Ya, makanya di ayat Al-Quran yang kemarin kita singgung, wasallu alaihim, ya kan. Kemudian juga ayat yang hadis, di dalam hadis juga sama, ada juga yang menyebutkan dengan lafaz shalla, maknanya adalah doa. Ya. Jadi tidak serta-merta ketika kita bilang sholat, menjumpai kata sholat di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kemudian kita langsung terjemahkan, oh ini artinya sholat 5 waktu gitu. Bukan, tidak seperti itu. Tapi sholat dengan kata dalam bahasa Arab itu ada huruf shad, lam, kemudian tasydid, ya, lalu ada alifnya. Itu menunjukkan makna yang bisa berbeda, yaitu berdoa, salah satu di antara maknanya. Kemudian yang kedua maknanya adalah hubungan, dari kata silatun. Kalau kita pernah sering dengar ya kalimat silaturahim, itu dalam bahasa Arab ada shad, lam, dan tamarbutoh, ya, silatun. Maka kata shalla itu juga bisa diartikan hubungan, ya, suatu hubungan. Dan ini yang kita ambil sebagai tema kita, ya, hubungan kepada Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan hati seorang hamba, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sholat itu kita sedang komunikasi dengan Allah. Sebenarnya dengan sholat itu kita isinya bukan hanya doa. Ya. Bukan hanya doa. Tetapi juga ada hubungan hati kita ini, ya, sedang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah, ya, di antara makna sholat. Kemudian yang berikutnya adalah mengagungkan. Ini makna sholat yang berikutnya, mengagungkan. Ya, karena di dalam sholat tentunya seorang hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, di dalam sholat, ya, seorang hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara makna sholat, ya, secara bahasa. Ya, menurut etimologi kalau bahasa gaulnya. Nah, itu adalah makna lain dari sholat 5 waktu tadi, yang dengan gerakan tertentu, bacaan tertentu. Namun tidak hanya 3, tapi ada beberapa lagi maknanya. Saya cukupkan sampai 3 aja. Kemudian kemarin juga kita sudah lalui, yaitu makna sholat yang ditinjau dari terminologinya, yang memang disyariatkan di dalam Islam. Ya, istilah sholat yang digunakan di dalam Islam
yang dimana Nabi SAW sampai diutus ya atau diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ya. Dengan kita kenal peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan di darat, Mi'raj itu naik ke langit. Nah, inilah makna salat yang terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ini dia. Jadi ada urutannya, takbiratul ihram sampai salam itu ada urutannya, nggak boleh sembarangan. Ya, ketika sudah diacak urutannya maka tidak sah. Ya, maka itu bukan salat ya. Kalau salat ya ada urutannya. Nggak mungkin tiba-tiba orang mulai ruku gitu. Mau sholat tapi dia ruku dulu baru takbiratul ihram. Nah ini nggak bisa. Maka ini keliru dan itu bukanlah sholat yang dimaksud. Nah. Jadi sholat sekali lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dan perbuatan. Jadi double. Perbuatan yaitu gerakan-gerakan dalam sholatnya, mulai dari mengangkat kedua tangan, kemudian ruku, berdiri, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Ya, baik. Yang berikutnya adalah kita akan masuk pada gerakan sholat yang pertama yang akan kita bahas. Ya, jadi kan permulaan kita untuk mengenal gerakan dan bacaan sholat supaya membantu kita lebih khusyuk di dalam sholat. Dengan khusyuk itu akan mendapatkan ketenangan di dalam sholat, kelezatan dalam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gerakan yang pertama kali kita bahas adalah berdiri. Berdiri, kenapa sih kita berdiri di dalam sholat? Ya, kenapa kita berdiri? Nah ini menjadi pertanyaan bagi kita sebenarnya. Kenapa ketika sholat itu kita berdiri? Kenapa enggak tiduran aja gitu kan? Kenapa enggak sholat tiduran aja sih di awalnya? Kenapa harus berdiri? Ya, maka ini menjadikan kita berpikir, kemudian merenungkan apa ya makna dari berdiri itu, ada apa sih di balik berdiri itu ya. Dan ternyata yang perlu kita ketahui, ketika kita berdiri di dalam salat, ternyata kita menjalaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdiri di dalam salat, sebenarnya kita sedang melaksanakan perintah Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Ya. Ini menunjukkan, ada yang bawa HP? Bawa HP enggak nih? Bawa HP. Coba dibuka mushafnya, Al-Qur'annya, digital Al-Qur'an Androidnya. Kalau nggak punya Al-Qur'an di HP-nya ini masalah. Nah, coba kita buka Al-Baqarah ayat 238. Ya. Baik. Ini dia. Sudah ketemu ya? 238 sudah. Yuk kita mulai. Baik. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Ya. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 238 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, jagalah salat kalian wassalatil wusta. Ya, dan salat al-wusta, salat pertengahan. Ya, sebagian penafsiran adalah salat asar, ya. Kemudian dilanjutkan wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah. Nah, coba perhatikan.
dan berdirilah kalian ya untuk Allah Subhanahu wa taala qanitin, dengan khusyuk. Berdiri, kata lafaz yang digunakan di sini adalah qumu, artinya diminta untuk berdiri. Berdiri karena Allah dalam keadaan khusyuk, qanitin. Perintah, ketika dalam bahasa Arab ketika menunjukkan perintah berarti itu hukumnya wajib yang pertama. Ya, selama tidak ada dalil yang memalingkan ayat atau hadis yang memalingkan dari kewajiban itu. Maka dari itu para ulama mengambil kesimpulan, ya, ketika seorang itu sholat maka wajib berdiri, terutama dalam sholat wajib, nah, sholat 5 waktu. Sehingga berdiri itu menjadi rukun di dalam sholat. Maka kalau ada orang, kalau misalnya ada seorang yang dia mampu berdiri, lalu tiba-tiba sholatnya duduk, maka ini tidak sah sholatnya. Sholat, sebentar lagi sholat maghrib, dia mampu berdiri, dia sehat walafiat, kemudian dia memulai sholatnya dia duduk, ini tidak sah sholatnya, ya. Karena Allah perintahkan wa qumu lillah, berdirilah karena Allah. Maksudnya laksanakan sholat berdiri. Sehingga ini menjadi bukti bahwasanya ketika seorang berdiri dalam sholat, datangkan perasaan kalau kita sedang melaksanakan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ini. Maka kita sudah tersibukkan di dalam sholat, ya. Jadi nggak mungkin kita akan berpikir, ada nanti buka pakai apa, ada perutnya udah lapar, keroncongan, nanti habis itu mau kemana ya, jalan-jalan habis sholat tarawih, udah gak pikiran kemana-mana tuh, karena udah sibuk. Berdirinya aja, kita mau berdiri aja, ini belum takbir ya, ini masih posisi berdiri loh, di awal itu saja sudah banyak kita berpikir, merenungkan, oh saya berdiri ini melaksanakan perintah Allah surah Al-Baqarah tadi 238, wa qumu lillahi qanitin. Itu sudah diajak untuk berpikir, merenungkan. Kemudian ditambah lagi makna berdiri yang berikutnya, yaitu menghadap Allah tabaraka wa ta'ala di dunia, dan nanti akan menghadap Allah tabaraka wa ta'ala di akhirat. Berdirinya kita di dalam sholat itu, coba renungkan, kita itu sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di dunia ini. Meskipun sekali lagi kita nggak bisa melihat Allah, tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini, ya. Tapi hadirkan seakan-akan bisa melihatnya, seakan-akan menghadirkan perasaan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, atau minimal merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika sholat. Maka makna berdiri di sini menghadap Allah tabaraka wa ta'ala di dunia, dan nanti di akhirat kita pun juga akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti dalam keadaan berdiri, nggak sambil tiduran. Di padang mahsyar nanti dikumpulkan seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam keadaan berdiri. Maka renungkan baik-baik, ketika kita berdiri dalam sholat itu, kita akan menghadap Allah nanti di hari kiamat dalam kondisi berdiri juga, menunggu dipanggil, menunggu dihisab amalan kita, dan tidak ada ruang sejengkal pun untuk bergerak. Di padang mahsyar dikumpulkannya para manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, penuh padang mahsyar dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala berdiri. Yang berikutnya adalah
makna yang terkandung dalam gerakan berdiri ini dalam sholat, yaitu memupuk harapan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga dimudahkan ketika menghadapnya nanti di akhirat. Nah, ini dia. Jadi ketika kita berdiri, hadirkan rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dimudahkan nanti menghadapnya di hari akhirat. Inilah diantara makna gerakan berdiri. Kalau sambil bagi-bagi saya nggak fokus. Saya juga mau soalnya. Oh, sudah ada ternyata. Dan ketika posisi berdiri, oke, kita khusyuk lagi melihat somainya. Maaf, mendengar kajiannya ya, khusyuk lagi mendengar kajiannya. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kalau salat berdiri, diawali dengan gerakan berdiri. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan salat, posisi berdiri pandangan kemana? Menundukkan kepala dan mengarahkan pandangannya ke bawah. Ke bawah, ya, ke tempat sholatnya, yaitu ke bawah, ya. Dan perhatikan ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai larangan orang sholat melihat ke atas, lagi sholat gitu. Ini rubuh nggak ya? Itu gentengnya bagus juga langitnya. Yang ngelirik gimana? Sama ngelirik ke atas gini. Ya. Melihat ke atas ada larangan yang dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah aw la yarji'u ilaihim. Kata Nabi SAW masih lembut di sini larangannya. Beliau mengatakan, hendaklah orang-orang yang memandang ke atas langit saat sholat berhenti. Jadi maksudnya adalah jangan natap ke langit lagi sholat, stop, ya. Atau pandangan itu tidak dikembalikan lagi kepada mereka. Ancaman, kalau masih seperti itu, maka bisa jadi pandangan nggak dikembalikan. Wallahu a'lam. Ya. Tapi jangan kita durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ada orang-orang yang mengatakan ya cuma ini doang, nggak mungkin lah masuk tiba-tiba pandangannya hilang. Dan jangan coba-coba. Sekali orang melakukan itu berarti dia menganggap hadis ini, sabda Nabi itu remeh, menganggap dirinya itu lebih pintar, lebih tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah memposisikan dirinya lebih tinggi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sudah masalah perkara dia sombong terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kalau ke atas langit aja pandangannya hilang. Ini sudah menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ditambah lagi hadis berikutnya riwayat Imam Bukhari, itu lebih keras lagi. Hadis ini lebih keras lagi. Coba kita simak. Nabi SAW mengatakan, "Ma balu aqwam yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim."
Ini kenceng ya, kalau saya tadi nggak kenceng, ini kalau harus ya teriak. Kata beliau, mengapa orang-orang mengangkat pandangan mereka ke langit pada waktu mereka sholat? Why? Kenapa? Bahasa Jawanya apa? Kenapa? Hah? Lupa bahasa Jawanya. Lupa bahasa Jawanya kenapa ya? Kenopo. Gitu ya? Kenopo. Fashtadda qawluhu fi dzalik. Kemudian di sini dikatakan oleh perawi hadisnya, perawi hadis mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya dengan suara yang keras. Coba perhatikan. Beliau mengatakannya dengan suara yang keras. Bukan yang, aduh kenapa sih mereka itu kok pandangannya gitu. Enggak begitu. Keras. Sampai beliau mengatakan sampai beliau mengatakan la yantahunna 'an dzalik aw la tukhtafanna absarahum. Hendaklah mereka benar-benar berhenti melakukan hal itu atau pandangan mereka akan dicabut selama-lamanya. Ancaman dari Rasulullah SAW. Ini perkara yang bukan remeh ya, Pak Bu. Ini ada ancaman. Di dalam syariat Islam, ketika ada suatu perbuatan dilarang dan diancam terkena suatu hukumannya di sini adalah pandangannya tidak dikembalikan, maka para ulama menyimpulkan bahwasanya hukum melihat ke atas, ke langit ketika sholat haram, dosa, haram. Ya. Namun meskipun demikian, meskipun hukumnya haram, meskipun itu dosa, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Ini ya, perlu diketahui. Jadi perbuatan ini tidak membatalkan sholat. Tapi tenang aja berarti gak batal. Bukan begitu. Ya tetap haram. Ya. Nah, memandang ke langit-langit menandakan orang itu nggak khusyuk di dalam sholatnya. Jadi Nabi SAW benar-benar ingin, bukan hanya beliau, ingin sahabat dan generasi seterusnya sampai kita dan akhir zaman nanti itu khusyuk di dalam sholatnya, dijaga. Luar biasa Nabi SAW. Perhatiannya beliau kepada kita ini loh, nggak pernah ketemu. Kita tuh nggak pernah ketemu Nabi SAW, tapi apa? Mendapatkan perhatian besar dari Nabi SAW terkait sholat. Khusyuk dalam sholat. Jangan mandang ke langit, itu akan mengacaukan kekhusyuan kalian. Ya, kesannya seperti itu. Ini guru kita Nabi SAW. Ya. Dan memandang ke atas langit tentunya menjauhkan diri dari kiblat. Ya. Dan arah kiblat itu ada di hadapan orang yang sholat, bukan dengan memandang ke atas langit. Nah. Dan yang diperintahkan di dalam sholat adalah memandang ke tempat sujudnya, ke bawah, ya. Baik itu imam, makmum, ya. Orang yang sholat sendirian semuanya sama. Sholat berdiri, menghadap kepalanya turun menghadap ke bawah. Pandangan diarahkan ke tempat sujudnya atau ke tempat dia sholat itu. Ya, jadi perhatikan. Baik. Oke, begitu. Saya kaget. Yang berikutnya, setelah berdiri, ya kan mau gerakan sholat nih kan, berdiri sudah. Maka siap-siap takbiratul ihram. Siap-siap takbiratul ihram. Kata pertama yang keluar
Ketika takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Saya menampar. Ya. Bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan Allahumma ighfirli wa liwalidayya atau doa yang lainnya, bukan. Pertama berdiri, sudah berdiri, ya, takbirnya takbiratul ihram Allahu Akbar. Bukan isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir, bukan yang lainnya. Maka inilah takbiratul ihram. Bapak jamaah sekalian semua dirahmati Allah, takbiratul ihram itu ada dua kata. Yang pertama kan kata pertama tadi ya, Allahu Akbar, yaitu takbir. Lalu ihram apa? Ihram ini apa? Kedengaran istilah yang familiar nggak? Ihram. Kira-kira pernah ketemu kata ini atau pernah mendengar kata ini di mana? Haji, umrah. Ihram. Berarti kalau sudah ihram, kalau orang sudah ihram, masuk ihram berarti ada larangannya, ada pantangannya, nggak boleh A, B, C, D, F, G. Sama dengan ini. Ihram kata yang kedua, ini maksudnya adalah masuk ke dalam wilayah larangan. Makanya ada batasan tuh ihram itu, di mana mulainya. Sudah masuk wilayah ihram, maka seorang menjadi muhrim namanya. Ya. Muhrim itu orang yang ihram, bukan yang perempuan laki-laki lawan jenis itu, bukan. Itu mahram. Kalau ini muhrim itu orang yang ihram. Nah, masuk ke dalam wilayah larangan. Berarti kalau sholat sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, masuk ke wilayah zona yang terlarang untuk melakukan hal yang lain selain gerakan dan bacaan sholat. Tadi ya. Kunci sholat adalah bersuci. Yang mengharamkan adalah takbir, dan yang menghalalkan adalah salam. Pengharaman maksudnya diharamkan, dilarang untuk melakukan gerakan bacaan lain selain sholat, dan dihalalkan kembali gerakan yang tadinya dilarang itu ketika sudah salam. Boleh mau gerakan jukir balik juga silahkan itu. Baik. Yang berikutnya, makna kalimat takbir. Nah ini dia, perlu kita renungkan. Apa sih makna dari kalimat takbir ini? Yang pertama, mengandung pemuliaan dan pengagungan. Jadi ketika bilang Allahu Akbar, bukan hanya Allah Maha Besar. Iya, kita tahu itu. Kita belajar itu dari TK, bagi yang sekolah Islam dari TK. Tapi ada makna yang terkandung di situ yang belum kita gali. Makanya kenapa sholat kita kok kayaknya was gitu, set. Ya karena sudah spontan aja. Iya Allahu Akbar, ya itu udah pokoknya Allah Maha Besar. Kayak nggak ada kesan apa-apa di hati kita, nggak membekas apapun di hati kita. Kenapa? Karena jadi spontanius, spontan aja. Ya. Gerakan sehari-hari yang menjadi rutinitas itu kan kayak nggak ada spesialnya akhirnya. Padahal kalimat takbir mengandung makna yang luar biasa. Yang pertama, mengandung pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menetapkan semua kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya dari segala kekurangan dan cacat. Coba. Kita mengatakan takbir aja Allahu Akbar, ternyata kita ini sedang menetapkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna. Enggak ada sedikit pun kekurangan dan aib, catat. Jadi enggak sembarangan Allahu Akbar ya udah Allahu Akbar. Enggak. Itu ada makna yang terkandung. Kita sedang menetapkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini hanya Dia yang berhak diagungkan. Makna yang berikutnya
adalah meyakini hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang berhak diagungkan, Mbakmu. Ya. Allah Maha besar, lebih besar daripada makhluknya. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan ketika kita sholat, membaca kalimat takbir. Terutama juga mungkin di luar sholat, ketika kita berzikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu coba renungkan kalimat ini, makna yang terkandung dalam kalimat takbir, sehingga itu berbekas gitu. Nggak cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Apa ini, apa ini, apa? Orang Arab aja kalau dengar nggak ngerti itu ngomong apa itu. Harus dengan tenang, khusyuk dulu, baru muncul ketenangan, kelezatan dalam kita bertakbir. Nggak pengen buru-buru, pengennya lama kalau bisa. Baik. Nah, ini menjadi renungan bagi kita. Renungkanlah, mari kita renungkan bersama. Dengan merenungkan keagungan Allah Tabaraka wa ta'ala, seorang hamba akan lebih tunduk di hadapannya. Ini dia. Merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah, maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba akan lebih tunduk di hadapannya. Ya, terutama ketika sholat. Dia akan lebih khusyuk, dia akan lebih tunduk. Karena dia tahu dia sedang mengagungkan siapa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka andaikan orang yang sholat mengetahui kepada siapa dia bermunajat, tentu dia tidak akan menoleh, baik menoleh matanya, pandangannya, ataupun pikirannya. Tidak sama sekali. Kenapa? Karena dia tahu dia sedang berhadapan dengan siapa. Dia tahu siapa yang dia sedang agungkan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah diantara makna yang perlu kita renungkan ketika kita mulai berdiri untuk sholat lalu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah menemukan ketenangan hati dengan kalimat takbir ini, maka itu menunjukkan tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih penting daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapati hatinya masih, kalau misalkan ada orang yang mendapati hatinya masih tersibukkan dengan yang lain, pikirannya masih kesana kemari, tentunya dia memiliki sesuatu yang dia anggap lebih agung, lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih penting daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang dalam sholat masih memikirkan sesuatu di luar sholat, itu menunjukkan ada yang lebih penting, lebih agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Camkan ini baik-baik, jadikan catatan di dalam lubuk hati kita. Ketika kita sholat, kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Baik. Kesalahan dalam lafaz takbir. Kesalahan yang pertama sudah saya kasih warna berbeda. Ya, ini A-nya panjangan. Kalau saya boleh mengucapkannya, maksudnya kalimat yang tidak baik. Sebagai contoh, A-nya panjang, Allahu Akbar. Maka ini adalah kalimat yang tercela di dalam Islam. Tidak boleh diungkapkan. Kenapa? Apa artinya? Ada yang tahu? Kalau misalkan A-nya panjang, yaitu artinya apakah Allah maha besar? Coba perhatikan. Jadi sebuah pertanyaan, mempertanyakan apakah Allah yang maha besar. Na'udzubillah min dzalik. Berarti dia ragu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya, ini kalimat yang berbahaya. Kesalahan yang fatal, mengubah makna. Jadi bahasa Arab itu luar biasa ya, jamaah sekalian. Nambah
panjang, mat dalam bahasa Arab, mat panjang, dipanjangkan, yang seharusnya nggak dipanjangkan, maknanya bisa berubah. Yang berikutnya yang berbeda adalah di sini. Akbar. Akbar. Apa yang terjadi? Apa maknanya? Sama. Apakah Allah Maha Besar? Bertanya lagi. Kalau yang ketiga, kesalahannya setelah ini di akhir, dipanjangkan di akhir. Akbar, bar, dua mat aja itu udah rusak artinya. Rusak. Apa artinya kalau seperti ini? Allah, naudzubillah min dzalik. Beduk. Beduk tahu beduk? Duk. Nah, akbar beduk artinya. Allah beduk. Naudzubillah min dzalik. Kalimat berbahaya ini. Kesalahan panjang pendek dalam kalimat takbir bisa mencederai kita di dalam sholat. Artinya akan berbeda. Pantesan kalau ada orang kok enggak, saya sholat kok ya gini enggak kerasa apa-apa. Ya karena mungkin bacaannya salah. Apalagi yang terakhir nih. Ini udah parah ini yang terakhir ini. Gabungan dari pertama, kedua dan ketiga. Ini udah kombinasi yang terparah. Salah di mana-mana. Ya. Nah, ini perlu kita perbaiki. Maka penting jamaah sekalian mempelajari bahasa Arab sedikit demi sedikit. Tahu belajar baca Al-Quran yang baik dan benar, di mana letak panjang dan pendeknya, supaya tidak salah dalam mengartikan, supaya tidak salah dalam mengucapkannya dan mengubah makna. Demikian yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Allah a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.